Lalu selama abang di DPR, apa kesan yang paling mendalam? Kesan abang yang paling luar biasa, lahirlah Polling Dot. Sebagai seorang tokoh, Bang, Ya. sebagai seorang tokoh dan politisi partai besar, bagaimana abang mensikapi situasi di Parlemen Aceh hari ini? Itu wajar-wajar saya, adik-adik saya. Dinamika itu biasa. Kan semua kita punya hak. Orang-orang yang pernah abang besarkan, itu meninggalkan abang. Atau bahasa kasarnya, menusuk dari belakang. Gimana itu, Bang? Itu kan sebuah proses politik, itu wajar-wajar saya dinamika dalam partai politik. Abang nggak marah sama mereka? Itu kan adik-adik saya semua. Adik-adik saya semua. Begitu berartikah almarhumah bagi abang? Saya kalau bicara itu, saya bisa bicara. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sisi lain, berbagai fakta, data, dan peristiwa terjadi. Media mainstream, bahkan media sosial, melihatnya dari satu sudut, tapi kami mengungkapnya dari sudut yang berbeda. Ikuti sisi lain di channel YouTube Saleh Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sisi lain, banyak tokoh di Aceh yang sudah malang melintang dalam dunia politik, akademisi, bisnis, maupun usaha-usaha keagamaan lainnya. Salah satu di antaranya yang kami temui saat ini adalah Haji Sulaiman Abda. Beliau adalah sosok politisi yang dilahirkan dari Universitas Syah Kuala Banda Aceh atau sekarang dikenal dengan USK. Beliau pernah menjadi pegawai negeri sipil di lingkungan universitas tersebut, kemudian hijrah dalam dunia politik hingga mencapai sejumlah jabatan penting seperti Ketua Golkar Aceh, kemudian juga Wakil Ketua DPR Aceh. Nah, hari ini kami bertemu dengan beliau mencoba menggali banyak hal, mulai soal dunia akademis. Assalamualaikum, Mas Leman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang, kita santai aja di tengah udara yang sejuk, Bang. Mudah-mudahan wawancara ini juga sejuk, nggak ada panas-panasnya, Bang. Bang, abang kan banyak sekali pengalaman, Bang. Mulai dari ketua BKK, Badan Koordinasi Kemahasiswaan, Bang, ya. Ketika itu masih ada NKK, Normalisasi Kehidupan Kampus. Hingga abang mencapai, ya katakanlah puncak karir yang begitu baik di Aceh. Apa kira-kira kontribusi pengalaman abang untuk generasi muda di Aceh saat ini? Alhamdulillah, kami Sulaiman Abda memang bukan politisi, banyak lain yang dikatakan politisi. Secara kebetulan, memang saya beranjak di kampus Syah Kuala atau sekarang USK. Saya pada tahun, kalau tidak salah kami, tahun 1980, saya menjadi senat mahasiswa di Fakultas Keguruan. Aktif. Pertama FK, lalu jadi aktif gabung. Lantas pada tahun 83, saya dipercayakan oleh kawan-kawan terpilih menjadi Ketua Koordinasi Kemahasiswaan Syah Kuala atau USK sekarang ini. Dan di tengah-tengah itu juga ada sangat bergensi pada waktu itu, pada saat NKK BKK itu ada koperasi mahasiswa Kopma Unsyah. Saya juga pernah jadi pimpinan, jadi ketua Kopma Unsyah, dan hari ini melahirkan Askoma yang kita nikmati adik-adik mahasiswa yang tinggal di Jalan Inang Balai. Yang ketiga, kalau tidak salah abang juga, abang pernah terpilih jadi ketua KMP Aceh. Ini mungkin ketua pemuda ketua yang sangat bergensi di Republik pada saat era-era Orde Baru, dan bukan segampang jadi terpilih jadi ketua KMP. Banyak pro dan banyak kontra. Ada jadul A, ada jadul B. Tapi alhamdulillah abang bisa lalui dan akhirnya abang bisa terpilih jadi ketua KMP Provinsi Aceh pada waktu itu. Kalau tidak salah kami di pusat waktu itu adalah Mas Syahyo Kumulo jadi ketua umum. Saya di Aceh jadi ketua KMP Aceh. Dan abang tidak pernah bermimpi jadi ketua Golkar, karena pasti ada
jadi ketua Golkar harus orang anak-anak penggede, Anak-anak tokoh. anak-anak dari ABRI. Tapi dengan takdir Allah, saya tidak pernah bermimpi. Karena dulu berlaku jalur A. Jalur A dan jalur B. Tapi alhamdulillah abang terpilih jadi ketua Golkar Provinsi Aceh pada tahun 2009. Pasti itu kalau tidak salah kami. Nah, lantas abang juga terpilih menjadi anggota DPR sejak 2004 dan berakhir sampai 2019. Apa yang kami dapat itu adalah semua sebuah hasil karya sebuah kebersamaan. Tanpa kebersamaan tidak mungkin menjadi baik di kampus, baik di luar kampus, dan kalau istilah kami ada di kampus, kalau di kampus memang itu sangat berpikir secara rasional. Istilah kami adalah kalau sudah lewat jembatan Lamnyong, 2 ke 2 itu bukan jadi 4. Berapa kita kesepakatan? Jadi kalau di kampus secara akademik 2 ke 2 itu harus 4. Ya, ketika abang menjadi ketua koperasi Askopma, kemudian melahirkan asrama mahasiswa. Kemudian selama abang di Golkar, apa yang telah abang hasilkan untuk rakyat Aceh? Memang saya juga minta maaf pada rakyat Aceh, hampir 15 tahun mungkin yang terlama salah seorang anggota DPR Aceh dan pimpinan DPR Aceh. Tapi yang paling berkesan adalah bagaimana kami dengan kawan-kawan, bukan sendiri, dengan kawan-kawan, itu ada 2 jembatan. Ini bicara kampus dulu, karena saya berasal dari kampus. Ada 2 jembatan, yang pertama adalah jembatan Lamnyong, itu ABBA murni itu. Dan terakhir diresmikan oleh Pak Jenny. Jenny Abdullah. Tahapan. Yang kedua ada jembatan Limpo. Itu juga hasil APBA. Yang luar biasa, kawan-kawan bersama kami melahirkan 2 jembatan ini. Juga jalan lingkungan kampus, itu juga APBA. Dan juga ada beberapa gedung. Misalnya juga kita bantu di WIN. Pada waktu itu ada IAIN. Bagaimana melahirkan WIN ini, mungkin abang salah satu bidan untuk melahirkan, merubah dari IAIN menjadi WIN. Itu Adida tanya sama Pak Farid, bagaimana prosesnya? Tidak usah abang cerita. Jadi itu bagian dari karya-karya politik. Selama abang menjadi anggota dan pimpinan DPR Aceh dari Partai Golkar. Ya. Lalu selama abang di DPR, apa kesan yang paling mendalam? Ada yang kesan yang sangat mendalam pada waktu abang jadi pimpinan DPR adalah pada saat pilkada Partai Aceh belum bisa masuk karena Partai Nasional itu harus kita gelarkan pada waktu itu. Pada saat itu bulan puasa, dengan bantuan kawan-kawan yang sangat berkesan, ada pimpinan partai politik, kemudian saya ketua Golkar, ada Jenny Jalil, dan ada tenaga ahli pada itu kami bawa saudara Mukhlis Mukhtar. Disitulah kesan abang yang paling luar biasa, lahirlah Calling Dawn. Tidak ada pernah di Republik ini ada keputusan sela. Artinya keputusan sela. Pemerintah tutup pemerintah supaya Partai Aceh bisa masuk untuk menjadi pilkada, dan alhamdulillah terpilih Bapak Jenny dengan Mualim pada waktu itu. Dalam pilkada. Kenapa? Saya adalah waktu itu adalah pimpinan DPR dan menjadi ketua DPR. Kenapa menjadi ketua? Bang Hasbi sakit. Beliau bahagia operasi. Saya ada 2 sisi sebagai ketua partai dan sisi pimpinan DPR. Saya mengusulkan bahwa itu harus karena mendekati bulan puasa. Kami belum sempat membahaskan dengan pilkada. Saya minta pada Prof. Waktu itu adalah Pak Ju, Profesor Ju, untuk Aceh Calling Dawn. Kenapa? 12 bulan, hanya 1 bulan puasa, akan bulan bertobat. Bila kesempatan kami, dan insya Allah kami nanti, begitu habis bulan puasa, akan kami bahaskan, karena menyangkut dengan pilkada. Ya, dulu Calling Dawn antara pemerintah Aceh dengan pemerintah pusat. Sehari ini, antara eksekutif dan legislatif Aceh Calling Dawn. Karena terlalu banyak persoalan, setelah ribut-ribut Calling Dawn. Ini gimana pendapat abang? Kalau abang selama ini kan sudah tinggalkan arena itu. Iya, tapi sebagai seorang tokoh, Bang, sebagai seorang tokoh dan politisi partai besar, bagaimana abang mensikapi situasi di parlemen Aceh hari ini? Itu wajah-wajah saya, adik-adik saya. Dinamika itu biasa. Kan semua kita punya khas. Pada saat kami khas sudah begitu, pada saat adik kami juga ada khas begitu. Tapi yang paling penting bagaimana saling kita menghormati untuk membangun Aceh ke depan. Ini pikiran Bang. Ya, Bang, pada Munas 2014, Munas Golkar,
abang waktu itu kan berpihak kepada Abu Rizal Bakri. Lalu kemudian setelah Abu Rizal Bakri terpilih, ya, abang kemudian merapat ke Agung Laksono. Ya bang, nah, itu sebenarnya apa yang terjadi saat itu? Memang bukan merapat tidak merapat. Memang pada saat itu jadi voting, uh, abang alhamdulillah mungkin apa namanya bukan karya yang paling menggensikan mungkin gengsi pada waktu itu saya terpilih jadi pimpinan Munas. Karena bukan segampang, bukan abang mewakili wilayah barat, Jawa, Sumatera, dan abang alhamdulillah terpilih jadi pimpinan Munas. Uh, pada waktu itu Bang Ical terpilih jadi ketua umum, dan pada saat tahapan sampai 3 bulan, saya juga sangat dekat dengan Bang Ical. Akhirnya tidak pernah kunjung SK ketua umum itu lahir. Dengan tidak terduga, saya juga tidak ikut Munas Ancol. Dengan tidak terduga bahwa SK Munas Ancol Pak Agung Laksono diangkat oleh Menko HAM, keluar SK menjadi ketua umum Partai Golkar pada waktu itu. Saya bukan pro dan kontra, tapi saya sangat adas selaku kader Golkar harus mendukung pemerintah. Karena Agung Laksono didukung pemerintah. Apa yang saya lakukan hari ini juga adik-adik saya, ketua umum saya, Mas Ketua Pak Setnop, dan hari ini juga Pak Laka juga mendukung pemerintah. Maka oleh sebab itu bukan saya tinggalkan Bang Ijal, saya tidak. Karena juga koordinasi dengan sesepuh Golkar, ada Pak JK, ada tokoh-tokoh lain, Akbar Tanjung, ada Pak Habibie. Yang paling penting adalah Golkar Aceh bukan meninggalkan Bang Syah, hanya mendukung keputusan pemerintah pada saat itu sebagai Agung Laksono. Baik, dalam kondisi itu kan ketika itu kakak atau istri abang kan meninggal dunia. Di sisi lain juga abang diusulkan pecat oleh DPD Golkar Aceh, kemudian disusul DPD Golkar. Kemudian di saat yang sama, orang-orang yang pernah abang besarkan itu meninggalkan abang. Atau bahasa kasarnya, menusuk dari belakang. Gimana itu bang? Itu kan sebuah proses politik, itu wajar-wajar saya dinamikan dalam partai politik. Abang nggak marah sama mereka? Itu kan adik-adik saya semua. Adik-adik saya semua. Tapi pada saat itulah Allah mencoba. Abang harus bersabar bahwa di atas itu ada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia ini. Allah lah. Secara hukum Republik Indonesia, abang nggak ada lagi jadi pimpinan. Jangankan pimpinan DPR, anggota DPR lagi nggak bisa. Kenapa? Abang kader Golkar dipecat. Bukan ketua Golkar dipecat. Dari anggota. Secara otomatis, kalau kader Golkar dipecat, anggota DPR pun nggak bisa lagi. Tapi saya berdoa tiap malam, ya Allah, kalau saya sebagai pimpinan ada manfaat untuk agama, untuk rakyat, untuk bangsa negara tercinta Republik Indonesia, ya Allah, kembalikan saya sebagai pimpinan DPR. Alhamdulillah, naik haji pada waktu itu saya dipanggil oleh Pak Nurdin Halid di Mekah. Begitu habis sholat Isya, beliau telepon saya, Pak Leman berada di mana? Saya berada di Arab, saya naik haji, Pak Nurdin. Bisa ketemu? Bagaimana bisa ketemu? Saya di Arab, Pak Nurdin di Jakarta. Enggak, Pak Leman saya juga di Jakarta, saya juga di Arab, saya juga naik haji. Kalau Pak Leman berkesempatan, tolong jumpai saya sebentar di Sultan Hotel, di Sultan di Arab Saudi. Lupa betul Sultan. Pada saat di samping Masjidil Haram. Begitu saya sampai, apa dia katakan? Hotel Hilton ya? Hotel Hilton, maaf. Hotel Hilton. Apa dia katakan? Pak Leman sekarang pilih 3. Pilih jadi cadang wagub, pilih jadi wali kota Banda Aceh, atau ada pilih 2. Pilih cadang wali kota Banda Aceh, pilih cadang wakil gubernur. Saya katakan, Pak Nurdin, kalau bisa Pak Nurdin kembalikan saya sebagai pimpinan di Aceh. Wagub bisa orang lain, wali kota bisa calon lain. Tapi kalau berkenan Pak Nurdin kembalikan saya sebagai pimpinan di Aceh. Alhamdulillah ngerida Allah, abang kembali menjadi pimpinan di Aceh. Ya, sebagai ketua Ikatan Alumni Unsia, apa aja yang udah abang lakukan terhadap Unsia? Memang kalau kita melihat secara itu, saya juga minta maaf pada kawan-kawan. Artinya apa? Pada saat saya terpilih ditunjuk menjadi ketua IKA Unsia, saya hanya modal stempel. Yang ada modal stempel. Tapi alhamdulillah hari ini pada saat kami
berikan bantuan-bantuan pendidikan beasiswa kepada saudara-saudara kami yang tidak mampu. Yang kedua juga konsolidasi antar kabupaten dan fakultas. Dan alhamdulillah hari ini hampir 70% ketua IKA baik kabupaten, provinsi dan Sumatera Utara dan Jawa lahirlah ketua-ketua IKA yang semuanya wujudnya adalah membangun syahwala. Apakah tidak bangga? Semua rekan-rekan ketua IKA kabupaten kota dan ketua IKA baik di fakultas memberikan dorongan kepada Prof. Samsul bagaimana IKA lahir, bagaimana syahwala membangun sejajar dengan universitas yang ada di luar Ya, Jawa. kita keluar dari Unsia. Ya. Kita ke persoalan yang lebih besar. Bagaimana sih kondisi Aceh hari ini menurut Abang? Yang sudah carut marut seperti ini? Abang sekarang ini kan hari ini kan sebagai orang tua. Sebagai orang tua punya tanggung jawab kan? Wah, abang sudah selesai menyangkut dengan masalah-masalah politik. Enggak, kira-kira pandangan. Tapi yang paling penting adalah bagi kita semua orang Aceh, generasi mudanya, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi dengan pandemi ini, dengan COVID ini bisa selesai dan akhirnya mari kita semua kita ada kekurangan. Semua kita ada kekurangan. Mari kekurangan ini jangan kita membuat kegaduhan kekurangan ini. Mari kita saling memberi masukan untuk bangun. Kenapa? Rakyat Aceh di desa, di kecamatan butuh pemimpin ini untuk bangun Aceh. Kenapa? Sedih lihat rakyat di desa, di kecamatan dan di kabupaten hari ini. Mari kita menyepakati, mari kita lahir dalam hati sanubari semua elemen, semua pemangku kepentingan di Aceh untuk membangun Aceh. Rakyat Aceh menunggu hal itu. Baik, salah satu untuk membangun rakyat Aceh adalah melahirkan pemimpin Aceh yang punya nurani. Walaupun pilkada masih jauh, ya sekitar 3 tahun lagi di 2024. Menurut Abang siapa calon gubernur Aceh dari Golkar yang pantas untuk? Kalau Adinda tanya itu, Abang kan bukan lagi ketua partai Golkar, itu tanya sama saudara Nurlim. Sebagai seorang sesepuh Golkar Aceh. Golkar, kita punya mekanisme. Artinya punya mekanisme, ada survei tahapan-tahapan, nanti itu diputuskan oleh pusat. Tapi kalau siapa, itu Anda tanya sama Pak Nurlim. Enggak, sebagai warga Aceh, sebagai masyarakat Aceh yang punya pengalaman dalam dunia politik yang begitu mumpuni. Ini kan masalah calon gubernur ke depan, ini kan ada partai-partai politik. Abang tetap setuju calon dari Golkar nggak boleh mantan koruptor ya? Setuju nggak, Bang? Ya, kalau saya tanya normatif kan, Bang? Itu kan ketua, itu yang nanti yang memberikan dukungan itu ke ketua kabupaten kota. Abang hanya saran sebagai orang tua. Tapi kalau Abang diminta kembali menjadi ketua Golkar, bagi Abang sudah cukup. Sudah selesai, pengabdian itu sudah selesai. Biarlah adik-adik ini yang mudah-mudahan berkiprah di Golkar ke depan. Baik. Sahabat sisi lain, bagi generasi saya yang lahir di tahun 1968, saya menyebut beliau adalah Bang Leman. Tapi bagi generasi 98, itu sebutannya Om. Bagi anak-anak milenial sekarang, itu sebutnya dengan ayah atau anak-anak pasca 98. Baik, sesi terakhir. Begitu berartikah almarhumah bagi Abang? Saya kalau bicara lagi. Oh, nggak bisa bicara. Baik. Apa yang saya dapat hari ini semua dukungan. Memang itu pemberian Allah kepada saya. Tidak terlepas dukungan beliau. Saya ini bahagia. Bahagianya apa? Beliau meninggalkan. Semua segala sudah meninggalkan. Sampai tempat anak saya itu ada Adi sudah selesai, sudah haji, Mirza sudah selesai, sudah haji, Haikal sudah selesai, sudah haji, Kemal sudah selesai, sudah haji, empat anaknya sudah selesai. Itu karena memang dorongan beliau luar biasa untuk membantu baik saya ada di segi politik dan di segi menyangkut dengan akademi beliau. Dan alhamdulillah kita duduk hari ini. Kenapa saya namakan Musalah Usum ini? Karena memang beliau yang beli tanah pada saat beliau dulu jadi guru SD di sini. Jadi bagi kami, bagi saya pribadi, apa yang saya dapat hari ini adalah karena dorongan, memang itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, dorongan dari beliau yang luar biasa. Tapi yang paling sedih, saat sudah kini beliau tidak bersama kami. Sudah sampai di situlah. Maka saya berdoa, ya Allah, ampunlah dosa dia. Ampunlah dosa. Mudah dia mendapat surga Jannatul Naim. Amin. 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 Sahabat sisi lain, itulah perbincangan kami dengan Bang Sulaiman Abdah,
kami bertemu di hutan kota, sebuah kawasan yang memiliki nuansa etnik Aceh, rindang, sejuk, dan menyediakan berbagai macam rupa minuman. Saya kira tidak salah jika sekali-sekali atau sekali waktu Anda bersama teman untuk berkumpul di sini berdiskusi tentang banyak hal mengenai Aceh. Demikian, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.